Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ahassa mongko semangsane ngerasa alima tegese weruh sapa Isa Nabi Isa minhum saking Bani Israil al-kufra ing kufur wa aradulan padha ngarepake sapa Bani Israil qatlahu ing mateni Nabi Isa. Kala mongko dawuh sapa Nabi Isa, man ansori ing dawuh man ansori, maniku sapa ansori utawi wong kang padha nulungi ing ingsun. Ta'awani tegese padha nulungi ing ingsun zahiban halil lunga ilallahi maring Allah. Yang sura drapun yen to nulungi ingsun dinahu ing agamane Allah. Qala matur sebal hawariyuna kaum hawari, nahnu ansarullah ing dawa nahnu ansarullah. Nahnu dawi kita ing iku ansarullahi kang padha nulungi ing agamane Allah. Awanu dini tegese pira-pira wong kang nulungi agamane Allah. Wahum utawi hawari iku aswiyau Isa pira-pira kekasih Nabi Isa. Awaluman tur iku kawitane wong aman kang iman sapa man bihi kelawan Nabi Isa. Wa kanulan ana sapa kaum hawari iku nasyara rolas apane rajulan wong lanang. Minal hawari utawi lafat hawariyun iku den alap saking lafat hawari. Wa utawi hawari iku al-bayatu putih al-khalisu kang murni. Wa kilalan den dawuhake apa kanu kosorin dawuh kanu kosorina. Kanu ana sapa hawari iku kosorina tukang penatu kabeh. Yuhawiruna hali padha mutihake sapa kaum hawari asyaba ing pira-pira sandangan. Ayu bayyiduna tegese padha mutihake sapa hawari ing siap. Amanna iman kita sutangna tegese benderake kita billahi kelawan Allah wasyhad lan becik nyakseni panjenengan ya Isa Nabi Isa bi anna kelawan setune kita iku muslimuna padha Islam kabeh. Rabbana tu pangeran kita amanna iman kita bima kelawan perkara anzal kang nurunake panjenengan ing ma. Bayane minal Injil saking kitab Injil wa taba'ana lan anut kita ar-rasul ing utusan Isa tegese Nabi Isa. Faketubna mongko mugi nyatet panjenengan ing kita ma'asyahidina sartane tiyang-tiyang ingkang sami nyekseni sedaya. Laka datang panjenengan bil wahdaniyati kelawan sifat suci. Wal rasul kalan datang utusan panjenengan bisyudki kelawan lerese. Qala ta'ala dawuh sapa Allah taala wa makaru ing dawa makarul akhir wa makarulan padha nipu sapa kufar ai kufaru Bani Israil tegese wong-wong kafire Bani Israil bisa kelawan Nabi Isa. Itu wakalu krana padha gawe wakil sapa kufaru Bani Israil bihi kelawan Nabi Isa man ing wong yaqtuluhu kang mateni sapa man ing Nabi Isa hilatan kelawan nglimpe. Wa makarallahu lan nipu sapa Allah bihim kelawan kufaru Bani Israil. Bian alko kelawan yanto nguncalake sapa Allah syibha Isa ing serupane Nabi Isa alamat ngatasi wong qasada kang nyejo sapa man qatlahu ing mateni Nabi Isa. Faqataluhu mongko mateni sapa kufaru Bani Israil ing syibhi Isa. Wa rufi'alan den unggahake sapa Isa Nabi Isa ila samai maring langit. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku khairul makirina luweh bagus-bagus kang padha nipu kabeh. Alamuhum tegese luweh ngudanane wong kang padha nipu kabeh bihi kelawan makar. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada ayat sebelumnya diterangkan bahwa Nabi Isa menyeru kepada kaum Bani Israil agar bertauhid, yakni hanya menyembah kepada Allah dan mengikutinya sebagai Rasul utusan Allah. Nabi Isa telah mendatangkan bukti kerasulannya dengan mendatangkan mukjizat-mukjizat yang banyak sekali. Namun ternyata hal itu tidak membuat mereka beriman. Bahkan mereka mulai tampak pengingkaran kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka ketika Nabi Isa merasakan keingkaran mereka, maka beliau pun berkata, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Maka kaum Hawariyun menjawab, kamilah penolong agama Allah, kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Islam.
Kaum Hawariyun di sini adalah sahabat setia Nabi Isa dan orang yang pertama beriman kepada Nabi Isa. Kaum Hawariyun itu jumlahnya ada 12 orang. Hawariyun sendiri berasal dari kata hawari yang berarti putih bersih. Ada yang mengatakan mereka memiliki pekerjaan sebagai tukang setrika dan tukang memutihkan baju. Pemirsa yang dirahmati Allah, pengingkaran kaum Bani Israil kepada Nabi Isa, padahal Nabi Isa telah menunjukkan bukti kerasulannya dengan mendatangkan mukjizat-mukjizat dari Allah. Ini menjadi bukti bahwa dari masa ke masa mukjizat itu tidak semerta-merta menjadikan orang yang melihat mukjizat itu menjadi beriman. Maka tidak mengherankan kalau di zaman Nabi Muhammad banyak di antara orang Quraisy yang ingkar dan tetap pada kekafirannya. Meskipun kita tahu betapa banyak mukjizat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Namun itu semua tidak semerta-merta membuat orang-orang Quraisy beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu juga di zaman sekarang ini, meskipun para ulama kita bisa menjelaskan dan membuktikan kebenaran dan kemukjizatan Al-Quran, namun tidak semerta-merta membuat orang-orang non-muslim beriman. Iman itu hanya akan didapat oleh orang yang memang mau menyambut hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas dari seorang rasul atau seorang dai hanyalah menyampaikan. Adapun hidayah itu adalah hakikatnya murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan dapat memberi hidayah kepada orang yang kamu kasih, tetapi Allah yang memberi hidayah kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Pemirsa yang dirahmati Allah, selanjutnya pada ayat ke-53 Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana kaum Hawariyun ini mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul. Karena itu tetapkanlah kami bersama golongan orang yang memberikan kesaksian." Pemirsa, kaum Hawariyun dalam munajat mereka menyatakan bahwa mereka telah beriman pada apa yang Allah turunkan, yaitu kitab Injil, dan telah mengikuti Rasul utusan Allah untuk mereka, yaitu Nabi Isa alaihissalam, dan mereka memohon agar dimasukkan ke dalam golongan orang yang bersaksi tentang keesaan Allah dan tentang kebenaran Rasul utusannya. Pemirsa yang dirahmati Allah, selanjutnya pada ayat yang ke-54 Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang tipu daya yang diperbuat Bani Israil kepada Nabi Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin." Dan mereka membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baik membalas tipu daya. Pemirsa, jadi kaum Bani Israil mereka hendak membuat tipu daya dengan mengadakan rencana pembunuhan kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka menyuruh seseorang untuk membunuh Nabi Isa secara diam-diam. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa dan membalas tipu daya itu dengan cara mengangkat Nabi Isa ke langit dan merubah wajah orang yang hendak membunuh Nabi Isa menjadi wajah Nabi Isa, sehingga orang-orang menangkap dan menyalibnya dan mengira bahwa yang disalib itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Pemirsa, ayat-ayat di atas menjadi penghibur bagi Nabi Muhammad SAW bahwa setiap nabi dari zaman ke zaman selalu menghadapi tantangan yang tidak mudah. Penolakan, cacian, hinaan, diskriminasi, bahkan ancaman pembunuhan selalu dialami oleh para rasul. Bahkan diceritakan Nabi Isa, ibu dan pengikutnya harus mengembara ke berbagai negeri untuk menyelamatkan diri dari rencana buruk para musuh-musuh Allah. Maka dengan mengetahui hal tersebut, Rasulullah SAW tidak perlu merasa berkecil hati, apalagi merasa gagal hanya karena mendapatkan penolakan dan pembangkangan dari kaumnya. Derajat tertinggi manusia adalah derajat para Rasul. Namun derajat tinggi tersebut berbanding lurus dengan ujian dan cobaan yang harus dihadapi seorang Rasul, di mana seorang Rasul pasti menghadapi penolakan, pengusiran, bahkan percobaan pembunuhan dari kaumnya. Maka kita sebagai umat Islam wajib bersyukur karena berkat jasa Nabi Muhammad SAW. Berkat perjuangan beliau kita bisa merasakan nikmat iman dan Islam di hari ini. Maka mari kita berbanyak sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.
Dan marilah kita ikuti jejak beliau dalam berjuang menegakkan syariat Islam di muka bumi ini. Jika di sekitar kita masih kita jumpai orang yang belum beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mari kita ajak mereka dengan cara yang bijaksana dan sebaik-baiknya untuk bisa memeluk agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala ini. Atau jika di sekitar kita masih banyak yang terjerumus dalam dosa-dosa besar atau masih mengikuti hawa nafsunya, mari kita ajak mereka untuk sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, fafiru ilallah. Jika mereka menerima, alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah. Jika tidak, ya tidak masalah, karena tugas kita memang hanya menyampaikan. Adapun hidayah itu murni datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan datang dari kita. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW dalam amaliyah dan semangat juangnya, sehingga kita bisa mendedikasikan hidup kita untuk terus memperbaiki diri dan terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian kajian tafsir jalan kali ini, mudah-mudahan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab.